إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan, sehingga Allah izinkan kita untuk melangkahkan kaki, mengalirkan tangan menuju masjid yang sama-sama kita cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memungkinkan kita untuk bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Dan marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang mendengar namaku namun tidak berselawat kepadaku, maka mereka dicap sebagai orang-orang yang zikir di muka bumi. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja kita masuk pada judul kultum saya pada malam hari ini yang berjudul Syafaat di Hari Kiamat. Kita sering mendengar kata-kata hari kiamat, dan kata-kata hari kiamat sering digunakan sebagai hari pengingat bagi manusia, atau kita kenal dengan Yaumul Hisab, hari penghitungan amal-amal manusia, Yaumut Tanadi, hari bantah-membantah, ada juga Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan manusia dari akhirat kelak. Pada hari itu tak akan ada satu pun manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari dahsyatnya hari kiamat. Namun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak akan ada satupun makhluk Allah yang beriman yang tersisa pada saat itu, karena yang akan merasakan hari kiamat hanyalah orang-orang kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qaryah ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Pada hari itu manusia diibaratkan seperti laron-laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Begitu dahsyatnya hari kiamat sehingga manusia saja hanya diibaratkan sebagai laron-laron yang berterbangan dan gunung-gunung diibaratkan seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 101, "Fa'idza nufiqa fis-suri fala ansaba yawma'idhin wa la yatasaalun." Pada hari itu tidak ada lagi pertalian di antara keluarga, yakni pada hari kiamat, dan mereka tidak lagi saling bertanya-tanya. Setelah kehancuran alam semesta yang begitu dahsyat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpun manusia kembali, akan mengumpulkan manusia kembali dalam keadaan tanpa sehelai pakaian pun dan dalam keadaan berlindung hitam. Dan pada hari itu tidak ada satupun orang yang mengenal anak dan istrinya, tidak ada lagi yang mengenal karib kerabatnya, bahkan harta bendanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah senantiasa menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, sebab tidak akan ada penolong yang dapat membantu kita pada hari kiamat selain amal-amal yang kita kerjakan selama di dunia. Di antara amalan-amalan tersebut ada puasa dan tilawatul Quran. Allah mengatakan bahwa puasa dan tilawatul Quran akan menjadi penolong bagi seorang hamba yang melakukannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi
Ya Allah, dahulu aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Aku mencegahnya dari memuaskan syahwat di siang hari. Maka izinkan aku memberikan penolong kepadanya. Izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Begitupun dengan Al-Quran. Al-Quran juga berkata kepada Allah, Ya Allah, aku mencegahnya dari tidur di malam hari. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan dikatakan dalam hadis ini bahwa syafaat kedua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih hidup di dunia, marilah kita memperbanyak amal-amal soleh untuk bekal di akhirat kelak. Marilah kita untuk berlomba-lomba meningkatkan amal kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, supaya nanti di akhirat ada yang dapat membantu kita, yakni amal-amal kita. Bapak Ibu sadanya, lain yang masuk surga. Kalau dia, aku ada bantu dia. Kau ika pasar, naik sepeda, di rumah beli bakpia. Siapa yang ingin masuk ke surga, hendaklah Quran sering dibaca. Sekian, yang dapat saya sampaikan.